Sebuah kubangan air hitam meletup-letup bagai digenjot pompa. Kubangan serupa banyak tersebar di kaki-kaki bukit sampah sepanjang TPA Bantar Gebang. Suma mulai merasakan langsung kebenaran cerita Jati tentang bukit sampah. Panas itu bukan datang dari atas, melainkan dari bawah kaki. Suhu di balik lapisan sampah yang mereka injak dapat mencapai 40 derajat Celcius. Hawa panas itu menembus bot karetnya, terasa sampai ke betis. Namun kakinya gemetar seperti orang menggigil. Padahal pendakian mereka tak seberapa. Tetapi pemandangan itu, antisipasinya akan bau di luar perlindungan maskernya merangkam Suma hingga tak mampu bergerak lagi. Jati menoleh ke belakang, mendapatkan Suma yang terpaku. Sedikit lagi, bujuknya. Jika saja bisa, Suma ingin mencak-mencak kepada Jati dari balik maskernya. Ya yakin, ketibaan mereka di puncak bukit tidak akan mengurangi bau tempat itu. Berhenti dimanapun akan sama saja mengerikannya. Suma melirik ke setapak di balik punggungnya. Beberapa pemulung yang jaraknya berjauhan tengah bekerja dengan tangan telanjang dan kaki beralas sandal tipis. Di bawah sana, Cikun tampak mengecil di samping mobil. Sedikit lagi, ia mengulang kalimat Jati dalam hati. Suma kembali menggerakkan kakinya setapak demi setapak. Pada satu titik, Jati berhenti. Tidak ada siapa-siapa lagi di atas sana. Tinggal mereka berdua berhadapan di kepung lautan sampah beragam bentuk dan warna yang menghampar puluhan meter ke bawah. Buka maskernya, Suma bergeming. Aku tahu kamu takut. Jati berkata lebih halus sekaligus lebih tegas. Buka. Masker yang menempel di mukanya itu melindungi sekaligus membatasi komunikasi Suma. Ia ingin berkata, berteriak, mengeluh, meratap, apapun untuk mengurangi tekanan ketakutan yang mengimpitnya kini. Semua itu terpaksa ia telan. Kalau kamu kuat di sini, kamu akan kuat dimanapun, ucap Jati. Suma menggeleng, keringat dingin bermunculan di tepi dahinya. Sebentar aja. Gelengan kepala Suma mengencang seiring angin di puncak bukit yang meniup ujung rambutnya yang terkucir kuda. Suma, bayangkan ini olfaktorium besar. Gak cuma ada satu bau tapi ribuan. Coba kamu fokus sama satu-satu bau, teliti seperti kamu membaui tinktur. Jangan menyerah sama reaksi tubuhmu. Lanjut Jati. Sebentar aja. Dari balik maskernya, Suma mulai mengatur nafas. Membulatkan lagi tekad yang sempat tempiar, berantakan. Hati-hati Jati mengambil tangan Suma yang mengepal, menggenggamnya dengan lembut. Kalau kamu sudah gak kuat,
kamu boleh ambil tanganku. Tutup hidungmu. Sebelah tangan Jati menggambit tangan Suma yang gemetar. Sebelahnya lagi mengangkat masker Suma perlahan-lahan. Aku tahu kamu masih tahan nafas. Lepasin sedikit-sedikit. Habis itu tarik nafas lagi pelan-pelan. Begitu kamu ketemu satu bau, berhenti dulu. Kenali, baru pindah lagi. Segenap otot wajah Suma menegang. Belum pernah seberat itu rasanya ia menarik udara. Hidrogen sulfida, Suma berbisik. Ya, apa lagi? Indol, terus? Kol busuk, metanetiol. Betul, aku juga bisa cium itu. Apalagi? Pisang busuk. Jati menghirup udara dalam-dalam. Ya, ada. Sekarang kamu bisa cium mangga. Mangga busuk. Jati menggeleng. Mangga seger dari arah kanan. Tunggu deh, nanti waktu angin bertiup akan tercium. Suma menutup mata. Betapa terkejutnya ia ketika hidungnya mendeteksi wangi manis bercampur getir mangga mengkal yang muncul bagai buntut kecil mungil di ujung kebusukan yang memenuhi rongga hidungnya. Ketika perhatiannya terpusat pada wangi tipis kulit mangga yang tertiup angin, walau sekejap, kebusukan raksasa tempat buntut mungil itu bertengger, berhasil tersingkir keluar dari medan pengalamannya, lantas berhenti menyerangnya. Beginikah cara Jati selama ini? Mengambil satu demi satu bau keradar penciumannya, bagai menggilir objek dalam cawan Petri ke bawah mikroskop. Takjub, Suma bertanya-tanya dalam hati. Angin berhenti bertiup dan wangi manis itu lenyap. Fokus Suma ikut rontok sehingga bau tak sedap kembali mendominasi. Spontan Suma membetot telapak tangan Jati untuk membekap hidung dan mulutnya. Aroma kulit yang menguar dari telapak tangan itu bagai bantal yang menopangnya sehabis perjalanan melelahkan. Suma mengisapnya kuat-kuat, mencari perlindungan di sana. Jati ikut tersuruk ke depan akibat tarikan Suma. Persis di bawah matanya, ia menemukan mata Suma yang tercecak kepanikan. Ia bisa melihat jelas butir-butir keringat yang membasahi helaian anak rambut halus di tepi kening itu. Telapak tangan Jati mengirimkan sensasi hangat yang berasal dari nafas Suma. Sejenak, Jati melupakan yang tercium dan tenggelam dalam yang terasa dan terlihat. Cukup. Terdengar Suma berkata dari bekapan tangan Jati. Kita turun sekarang? Tanya Jati. Suma mengangguk. Tanpa masker. Kepanikan balik melanda air muka Suma. Suma, kamu boleh lari kalau perlu.
Tapi kamu akan bernafas seperti biasa sampai kita di mobil, tegas Jati. Lamat-lamat ia menarik tangannya dari bekapan Suma, tetapi tidak melepaskan jalinan jari jemari mereka. Sama-sama Suma termangu, menatap sorot mata Jati yang teguh. Entah kemana kecanggungan yang biasanya ia lihat Suma menyadari bahwa dirinya lah tamu di kerajaan Jati. Layaknya seorang raja, pemuda itu kelihatan begitu nyaman, percaya diri, dan berkuasa. Aroma Karsa, Dewi Lestari.